Belum kelar tuh. Ya buat Ramadan depan deh ya. Heskijo, ibu-ibu tahu dong Heskijo. Ibu-ibu Heskijo itu salah satu personilnya Wijaya 60 ya. Yang bareng Mardi atau Wijaya 60 atau Wijaya berapa gitu. Ya, Heskijo ini masih single bu ya. Buat ibu-ibu yang lagi nyari mantu, nah tuh bisa tuh sama Heskijo. Makannya nggak banyak, kerjanya rajin, ya jujur, ulet, bisa nyapu, bersihin kamar mandi, bisa semuanya. Heskijo, my brother. Oke, kantung mata nggak bisa pakai treatment. Kantung mata kayak gini nih harus dioperasi. Saya udah nih, ya. Saya udah operasi kantung mata udah berapa tahun? 4 tahun, 3 tahun kali ya. Jadi lucu deh kemarin tuh ya. Bels pasti disaranin botox, jangan. Bels pasti itu nggak bisa dengan botox. Karena itu masalahnya kerusakan di saraf bukan di otot ya. Itu kurang tepat tuh. Penanganan Bell's palsy bukan dengan botox ya. Nah, Anda fisioterapi aja. Nah, sambil berobat sarafnya, nanti perlahan-lahan dia akan mudah-mudahan bisa kembali utuh seperti semula ya. Tapi harus rajin tuh. Terus ya sama hiperbarik. Ya, hiperbarik treatment itu ada di Beautiful Tea Space Bintaro. Nah, HPOT yang rajin tuh, hiperbarik yang rajin supaya saraf-sarafnya healingnya lebih cepat gitu. Wah, tutup nih. Apa sayang? Udah lama. Ya. Kayak dia beli properti. Supaya saraf-sarafnya cepat baliknya. Jadi hiperbarik, terus fisioterapi yang rajin. Nah, biasanya tuh kembali kok ya. Kecil pada case yang berat dan telat penanganannya itu baru biasa ada gejala yang menetap. Gejala sisanya itu baru nanti dipikirin. Ada namanya facial reanimation, jadi operasi tuh ya. Mau konsul di Jogja bisa langsung dapat treatment dengan Dr. Tompi, gimana prosedurnya? Saya tuh nggak ke Jogja pas saya lagi main ke Jogja. Sebenarnya Anda nggak perlu nunggu saya bu, Anda bisa langsung datang ke Klinik Beautiful Jogja. Di sana tim saya udah oke sekali, udah tahu plak-tiplak apa yang saya kerjain. Ya langsung ke sana aja. Ada yang lebih aneh dari kamu. Heskijo, ayo kapan lo mau gue kerjain? Ya, tinggal datang. Ajak Ardito tuh sekalian buat pinggang kanan kiri, ya kan? Gimana? Mau memperbaiki skin barrier boleh pakai serum vitamin C nggak? Tergantung. Kadang-kadang pada beberapa case yang kerusakan skin barrier lumayan berat ya, dikasih vitamin C malah beruntusan. Ya, jadi sebaiknya sih saran saya tes aja, kalau emang belum responsif baik jangan diterusin gitu. Ngilangin bokong hitam bisa dengan peeling, plasma dan lain-lain. Silakan datang deh. Ya. Operasi hidung tuh lagi ada promo 30% tuh. Manfaatin, kapan lagi tuh nggak pernah keulang-ulang lagi tuh nanti itu. Heskijo, mukanya kurang ganteng, ya itu nasib lah ya. Nggak apa-apa, nggak semuanya harus ganteng. Terima nasib aja. Yang penting baik, dompet tebelin ya, sama suara merduin, udah bisa tuh insyaallah ya. Jadi gini ya, saya cuma mau ngasih komentar kecil nih ya. Jadi kemarin itu ada 3 dokter joget-joget menyatakan pernyataan sikap. Wah, keren nih. Dokter umum GP Estetik bikin pernyataan sikap minta maaf. Kesannya keren gitu ya. Minta maaf karena ada sejawat yang bilang nggak boleh laser pada melasma. Siapa lagi kalau bukan saya? Tapi ada satu yang keliru sih. Yang pertama dia ngomongnya katanya melasma nggak boleh di laser. Nah itu salah. Saya nggak bilang melasma nggak boleh di laser. Saya bilang melasma jangan di laser dulu. Itu beda loh ya. Melasma nggak boleh di laser dengan melasma nggak boleh di laser dulu, itu beda. Nah jadi kayaknya kalian mendingan minta maaf buat udah salah menangkap pesan. Minta maaf karena keterbatasan daya tangkap. Nah itu ngeri nggak tuh ya. Makanya biasakan mendengar yang utuh. Jangan
Jangan komentarin petikan-petikan yang beredar di TikTok doang, ya. Ntar jadi salah loh, ya. Dia kutip chat doang lagi. Iya. Dari satu dokter, tidak jelas namanya siapa. Oh ya disebut ini. Nggak jelas namanya siapa. Aku langsung nyari chat GPT kan. Siapa? Kita juga bisa menyebut dokter lain yang tidak melakukan laser. Iya, jadi salah ya. Saya sekali lagi saya ulangin buat teman-teman sejawat yang memang menggunakan laser atau peeling untuk prosedur penanganan melasma, silahkan ya, gitu. Nggak usah sewot sama yang nggak mau pakai, gitu maksud saya. Chatnya bikin sendiri Ya. pakai bahasa Inggris. Jadi jangan sewot. Kalau emang Anda yakin itu bisa dan nyembuhin, terusin, kan bagus. Kan kita semua niatnya sama. Kita semuanya punya niat baik untuk menyembuhkan pasien, ya kan? Kalau misalnya Anda ngerasa yakin nih flek melasma dengan kerusakan skin barrier bisa dibereskan dengan laser Pico dan peeling dan krim malam, Anda yakin begitu, kerjain. Yakinin ke pasiennya. Nah, tapi jangan lupa juga untuk melihat kalau nanti setelah Anda kerjain, ya, terus bulan depan fleknya muncul lagi dan lebih buruk, itu bukan gara-gara matahari ya. Itu gara-gara skin barrier-nya lebih menipis akibat treatment sebelumnya. Nah, itu harus mawas tuh, perhatiin aja. Tapi kalau itu nggak terjadi berarti bagus ya. Kalau itu tidak terjadi artinya kerjaan Anda udah mantap, udah keren gitu ya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar mengamati dampak dari apa yang kita kerjain gitu. Ke Beautiful Bandung nanti kapan-kapan. Facial reanimation. Bukan yuk? Silakan datang, konsul dulu, ntar jelasin ya. Mas, nah, saya dengar dokter pakai basic skincare, alhamdulillah membaik. Ya. Implan rambut bekas luka jahit bisa. Saya budget baru bisa untuk konsul, belum bisa untuk treatment. Kondisi skin barrier kurang baik. Apakah bisa dihandle di klinik dokter? Ya gimana cara menghandle-nya ya? Mid face sama Blefaro tindakannya sama ya dok? Beda. Mid face lifting kita nggak buang lemak. Semuanya dipakai untuk memperkuat dan memberikan efek volume ke tengah wajah ya. Kalau lower Blefaro itu malah lemaknya dibuang. Itu beda, tekniknya beda. Oke. Mau lepas pen di wajah sekalian perbaiki mata yang turun. Waduh, harus datang dulu dilihat. Susah ya. Datang dulu deh, dilihat dulu. Acne skin, apakah cukup dengan pakai basic skincare? Nggak bisa. Gini, basic skincare itu ya bermanfaat dan pasti bermanfaat ya. Dan sebaiknya itu dipakai pada kondisi dasar kulit gitu. Jadi sebenarnya masalah apapun Anda perlu basic skincare, tapi kalau misalnya kulitnya lagi bermasalah, Anda perlu tambahan zat lain gitu loh. Jadi kalau analoginya tuh gini, basic skincare tuh ibarat nasi putih. Jadi apapun masalahnya, Anda mau pengen makan apapun selama itu makanan Indonesia kan pakai nasi toh, ya nasi. Oh pengen nasi Padang, nasi tambah rendang, tambah gulai, tambah gitu-gitu, ya. Skincare pun begitu. Basicnya sama, basicnya sabun, moisturizer, sunblock itu kebutuhan dasar, itu penting gitu. Tapi kalau misalnya Anda ada jerawat, ya Anda tambahin dong obat jerawatnya, atau supporting cream lain yang bisa mempercepat penyembuhan dan menghilangkan bekas jerawat. Gitu. Jadi jangan berpikir basic skincare aja cukup buat ngeberesin semuanya, nggak mungkin ya. Tapi bahwa saya basic skincare itu adalah dasar dari semuanya, of course ya. Jadi semua case perlu basic skincare. Tapi buat masalah-masalah tertentu basic skincare aja nggak cukup ya. Kecuali misalnya gini ya. Misal pada pasien dengan penipisan skin barrier nih, gara-gara penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Itu kan kulitnya udah tipis, terus sering ada beruntusan kecil, jerawat-jerawat halus gitu. Nah, buat ngeberesin itu ya, Anda perlu tambahan obat-obat jerawat yang bisa buat ngeberesin masalah jerawat yang udah timbul.
Nah, untuk mencegah supaya nggak jerawatan, nggak gampang jerawatan, perbaiki skin barrier. Gitu maksudnya, ya. Ini saya juga bingung, kadang-kadang orang tuh nangkepnya suka-suka dia gitu. Saya ngomongnya perlu skin barrier, dibilang semua case bisa beres dengan skin barrier. Udah gitu, Anda tuh bikin bingung dokter-dokter lain. Soalnya dokter-dokter lain tuh kebanyakan dengar apa yang Anda kutip, bukan apa yang saya omongin. Terus protesnya ke saya gitu, ya. Protesnya ke saya, bikin konten nyinggung-nyinggung gitu. So sekali lagi, buat yang ngerasa penggunaan laser peeling itu bagus buat kesembuhan pasien melasma, ya terusin ya. Anda yakinin pasien Anda bahwasanya itu bisa gitu. Kalau saya sih yakin nggak bisa gitu. Kalau saya ya gitu. Pada tahap awal, ingat ya, bukan selama-lamanya gitu. Kalau pasien datang dengan kondisi flek melasma ya, pada saat itu lagi, apalagi flek melasmanya sedang berat ya, kategorinya udah di atas ringan gitu, saya akan mengistirahatkan dulu kulitnya dari semua treatment yang bisa memperlemah atau menipiskan skin barrier yang ada ya, termasuk laser, peeling, krem malam. Saya stop dulu supaya apa? Supaya rejuvenasi, natural rejuvenasi dari kulit itu berlangsung dengan baik tanpa ada yang ganggu gitu ya. Gitulah ya, silakan buat anda pasien, silakan coba aja. Kalau Anda selama ini udah coba dengan cara pakai laser peeling efektif, ya terusin ya. Tapi kalau Anda udah coba kok nggak efektif, kok makin memburuk, ya jangan diterusin dong. Gitu aja, sederhana aja, nggak usah berantem. Nggak usah yang ngerasa senjata fleknya dengan laser atau peeling efektif marah dengan saya gara-gara saya bilang jangan di laser peeling. Itu kan buat pasien saya. Ya, kalau buat pasien Anda malah urus sendiri, memang gue urusin. Gue nggak ngurusin pasien orang gitu. Ya, bahwasanya ada perbedaan cara, ya sah-sah aja dong ya. Boleh-boleh aja ada perbedaan cara. Oke, idealnya laser berapa bulan sekali? Nggak bisa begitu. Idealnya itu laser dikerjakan kalau ada indikasinya. Jadi silahkan Anda ketemu dengan dokternya. Dokternya yang Anda percaya itu nanti akan membuat program plan. Oh, ini perlu di laser nih gitu. Ya, tapi hati-hati, jangan terlalu agresif. Ya, laser yang kedekatan sebulan 2-3 kali itu udah pasti ngaco aja. Ya. Gitu. Sebulan sekali aja belum tentu perlu gitu, tergantung indikasinya. Kalau nggak ada indikasi ngapain? Kecuali ada indikasi, ya silahkan. Kan jelas kalimatnya. Jadi nggak pernah saya bilang nggak boleh laser sama sekali. Itu yang saya bingung tuh, orang-orang kenapa nangkapnya begitu ya? Kata dokter Tomping nggak boleh laser sama sekali. Itu ada sejawat yang ngomong begitu. Wah, entah dia dengar dari mana. Ya, pasien aja bener nangkepnya, dia kok bisa salah. Keloid di wajah bisa di bedah plastik bisa. Terus periksa dulu ya. PRP boleh setelah peeling boleh. Ya nggak boleh tuh peeling sama laser satuin. Saya nggak tahu tuh ya. Saya sih belajarnya dulu gitu, peeling sama laser jangan disatuin. Gitu. Tapi ini banyak juga yang ngerjain dipiling dulu terus baru di laser ya. Mau konsultasi mau online bisa telepon ke klinik, nanti mereka yang ngatur. Oke, saya rasa cukup ya. Baiklah, sampai ketemu.